Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membaca tafsir surat Al-Fil, kemudian Al-Quraisy dan juga Al-Ma'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Alam tara kaifa fa'ala, ya seperti itu ya. Alam tara kaifa fa'ala. Jadi bukan kaifa fa, tapi kaifa fa'ala. Alam, tidakkah? Itu artinya sebetulnya apakah? Lam, apakah belum? Ya, belum, lam itu belum. Tara, kamu melihat. Maksudnya, tidakkah kamu melihat, atau melihat di situ maksudnya, tidakkah kamu tahu, kaifa, bagaimana, fa'ala, berbuat, rabbuka, Tuhanmu, bi ashabil fil, dengan orang-orang yang datang dengan membawa gajah. Ya, tidakkah kamu tahu apa yang Allah perbuat, apa yang Tuhanmu perbuat terhadap orang-orang yang menunggangi gajah? Ashabul fil itu maksudnya apa? Temannya gajah atau penunggang gajah, pasukan yang datang dengan menunggangi gajah. Jadi ketika itu ada seorang raja yang menguasai negeri Yaman, yaitu Abrahah. Dia ingin membuat tandingan Ka'bah. Kemudian dia membangun sebuah gereja. Karena dulu Yaman itu ya dikuasai oleh orang-orang Nasara, Ahlul Kitab. Abrahah ini seorang raja yang hitam, dia dari bangsa Negro. Dia masih ada hubungannya dengan Ethiopia, dengan Habasyah, dengan Najasyi. Ya, salah satu tempat kekuasaannya Najasyi itu adalah Yaman dahulu. Dan Najasyi agamanya apa? Nasara. Najasyi, pernah dengar ceritanya? Najasyi seorang raja di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nasara. Maka Habasyah Abraha pun sama, dia Nasara juga. Dan Yaman ini memang kebanyakan penduduknya Nasara, Ahlul Kitab, Nasara atau Yahud. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal, Rasulullah mengatakan apa? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Rasulullah itu pernah ngirim Mu'adz bin Jabal untuk dakwah ke Yaman. Kata Rasulullah, wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mengutus engkau ke sebuah tempat yang kebanyakan penduduknya adalah ahlul kitab, bukan seperti kita, orang-orang Mekah dan Madinah yang penduduknya kebanyakan apa? Menyembah patung, wathaniyin, musyrikin agamanya. Penyembah patung. Yaman berbeda, dia ahlul kitab, Nasara dan juga Yahudi.
Abraha ini ingin membangun tandingan untuk Ka'bah, maka dia membangun gereja dan memanggil orang-orang Arab untuk datang ke gerejanya tersebut. Karena Ka'bah ini dikunjungi oleh seluruh bangsa Arab. Seluruh bangsa Arab itu setiap tahun datang ke Ka'bah untuk ibadah haji. Bayangkan, padahal mereka musyrikin loh, nyembah patung. Tapi bangsa Arab dari dulu itu menghargai Ka'bah, menghormati Ka'bah yang luar biasa. Dan mereka punya adat ibadah, ya ibadah yang sudah menjadi adat setiap tahun, yaitu apa? Haji ke Ka'bah. Itu orang-orang Arab zaman dulu. Maka Abraha kepingin orang-orang Arab pindah, jangan ke Ka'bah lagi tapi ke gerejanya dia. Diundang orang-orang Arab. Maka ada seorang Arab Badui yang dia hendak menghina gereja bangunannya Abraha ini. Karena jelas tidak setara dengan Ka'bah. Karena bangsa Arab semuanya tahu Ka'bah ini yang bangun Nabi Ibrahim. Ini ibadah warisannya kakek mereka, yaitu Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Jadi nggak bisa ditandingkan dengan gereja. Maka masuklah ini orang Arab Badui ini. Kemudian dia buang air di situ dan ditempelkan ke tembok-tembok gereja tersebut. Maka marahlah Abraha. Marah dia dan mengumpulkan banyak pasukan. Dia mengumpulkan pasukan yang sangat banyak untuk mendatangi Ka'bah dan menghancurkan Ka'bah. Dan dia dan juga bala tentaranya ketika itu ya menunggangi gajah. Atau sebagian dari mereka ya menunggang gajah. Dan gajah yang paling besar itu gajah yang warna putih. Kemudian berangkat ke Ka'bah. Di perjalanan ya sampai mereka sudah mau dekat Ka'bah, sudah mau dekat kota Mekah. Walhasil singkat cerita ya, panjang sekali ceritanya. Sampai akhirnya ternyata gajahnya itu disuruh berangkat untuk disuruh melanjutkan perjalanan ke Ka'bah, nggak mau gajahnya. Nggak mau. Udah disabetin, dipukul, disuruh jalan, nggak mau gajahnya. Gajah yang pemimpinnya itu gajah putih itu nggak mau berangkat dia. Tapi kalau ke kanan mau dia, ke kiri lari, ke belakang juga lari dia. Tapi kalau dipacu untuk ke depan berhenti dia, nggak mau lanjut lagi. Nah disitulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan tentaranya, yaitu burung ababil dan juga menghancurkan Abraha ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah kamu tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat terhadap pasukan yang menunggangi gajah tersebut? Ashabul fil, ashab itu jamaknya sahib, teman-temannya. Jadi kalau dalam bahasa Arab orang yang naik mobil misalnya dipanggilnya sahibus sayyarah. Wahai orang yang penunggang mobil. Atau misalnya dia naik sepeda sahibud darajah. Ini penunggang gajah, maka jamaknya sahib itu ashab. Ashabil fil, fil artinya gajah. Tahukah kamu apa yang Allah perbuat dengan tentara yang menunggangi gajah? Kemudian kata Allah, alam yaj'al. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan, yaj'al itu menjadikan, kaidahum, kaidun itu tipu daya. Taktik formasi itu kaidun. Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka fi tadlil, dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal orang Mekah ketika itu mereka sudah sepakat ya kabur sama Abdul Muttalib, disuruh orang-orang Mekah untuk pergi kalian. Sudah kita la taqata Nabi Abraha wa junudihi. Kita enggak bisa menghadapi Abraha dan juga pasukannya. Ayo kita minggir aja ke gunung-gunung di sekitar Mekah ini. Semuanya udah kabur. Mekah udah bersih. Ya, nggak usah tentara bergajah, tentara biasa aja bisa ketika itu kalau mau menghancurkan itu. Ya, strategi yang luar biasa yang dikumpulkan, yang dirancang oleh Abraha ini, yang menurut perhitungan manusia, perhitungan seluruh ilmu perang pasti berhasil, pasti bisa menghancurkan Ka'bah. Ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala diputar balikkan itu tipu daya mereka itu. Fi tadlil. Fi tadlil itu dalam
kesesatan yang harusnya menuju keberhasilan ternyata dibelokkan sama Allah, justru malah menuju kehancuran. Ini yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir mereka membuat makar, membuat tipu daya, mereka lupa Allah Subhanahu wa taala di belakang mereka juga merancang tipu daya juga. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik yang merancang tipu daya, yang pasti akan menang tipu dayanya. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sesungguhnya mereka merancang tipu daya, Allah juga merancang tipu daya juga. Diputar balikkan tipu dayanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala membelokkan taktiknya tersebut, taktik yang sudah pasti bakal sukses, diputar sama Allah sehingga hancur lebur. Kata Allah, wa arsala, Allah mengutus, arsala itu mengirim. Makanya arsala diambil rasul. Rasul itu utusan, kiriman. Rasulullah itu utusan Allah. Arsala artinya apa? Mengutus. Alaihim, kepada mereka. Ya, kalau kebaikan itu pakainya lahum. Tapi kalau mengutus kejelekan pakainya apa? Alaihim. Itu dalam bahasa Arab, diingat-ingat ya. Kalau memberikan, Allah memberikan pahala pakainya lahum. Ini alaihim, berarti Allah memberikan kejelekan kepada mereka. Berupa apa? Toiron. Loh, ini luar biasanya tipu dayanya Allah itu loh. Ya, jadi tentara gajah yang ketika itu adalah tentara yang paling dahsyat mungkin sampai sekarang ya. Mobil juga kalau diinjek-injek gajah mungkin hancur lebur ya. Ternyata sama Allah dibalas tipu dayanya itu dengan apa? Dengan gampang yang luar biasa. Diutus kepada mereka apa? Toiron. Burung. Burung yang kecil. Bukan diutus kemudian apa misalnya? Diutus badak misalnya atau singa. Ternyata enggak. Allah hancurkan tipu daya mereka dengan apa? Allah mengutus toiron, burung yang kecil, yang biasa dipajang di rumah-rumah. Ya dipelihara sama tuannya buat yang lucu-lucuan ya, buat senang-senang orang pelihara burung di rumah. Allah jadikan ternyata burung tersebut apa? Tentaranya Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus burung tersebut ababil. Ababil itu bukan nama jenis burung. Tapi ababil itu artinya adalah burung yang dikirim dengan jumlah yang sangat banyak yang berdatangan dari berbagai macam penjuru. Jadi burung tersebut bukan hanya dari satu arah saja, tapi dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang begitu. Kawanan burung, tau nggak biasanya ada kawanan burung yang banyak kecil-kecil itu, yang biasanya membentuk apa gitu. Suka lihat ya itu burung ababil itu. Allah kirim burung ababil, burung yang sangat banyak dari berbagai macam arah. Dan burung bukan sembarang burung, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, tarmihim itu melempar kepada mereka, burung tadi itu melempar kepada orang tersebut, kepada pasukan tadi itu, bihijaratin, dengan apa? Batu, min sijil, dari tanah kering, tanah yang dikeringkan. Jadi tanah liat itu dibentuk bulat, kemudian dipanaskan, jadi sehingga keras. Dari mana nemunya itu burung? Wallahu a'lam. Dapat dari mana itu burung? Wallahu a'lam. Kata para ulama, satu burung bawa 3 batu, bawa 3 hijarah. Satu di tangan kanan, satu di tangan kiri, satu lagi di paruhnya. Setiap burung. Sehingga melempar kepada mereka, tarmihim bihijaratin min sijil, yang dipanggang itu batunya sehingga kerasnya luar biasa. Faja'alahum, ja'ala itu menjadikan, maka serangan burung tadi menjadikan mereka, menjadikan pasukan Abraha tadi itu ka'asfin, seperti tanaman makul yang diserang hama. Tanaman atau tumbuhan atau pepohonan yang diserang hama, yang dimakan ulat. Ya, bentuknya biasanya agak ngeri tuh. Daun yang dimakan ulat itu ya udah bentuknya bolong-bolong di berbagai macam sisi ya. Begitulah keadaan pasukan Abraha ketika itu.
Allah lemparkan batu sehingga kata para ulama tidaklah batu tersebut mengenai kepala mereka kecuali tembus ke dubur mereka. Dan enggak semuanya mati, tapi Allah sisakan beberapa orang untuk menjadi apa? Supaya mereka ikut menyebarkan itu kabar dari Allah itu. Jadi bayangkan, ini Ka'bah loh. Semua orang Arab tahu Ka'bah itu. Tempat yang mulia. Abrahah datang dari Yaman. Yaman itu berarti ujung selatan. Ka'bah itu Mekah itu di tengah. Yaman itu di ujung selatan. Itu jaraknya sekian ribu kilo itu ya. Datang pasukan Abrahah. Jadi pasti apa? Bisa dipastikan berarti pasukan Abrahah ketika itu viralnya luar biasa. Datang dengan jumlah yang sangat besar untuk menghancurkan Ka'bah. Semua orang Arab pasti tahu dan mendengar kabar tersebut, mungkin melihat juga pasukan Abraha lewat di kampung mereka untuk menghancurkan Ka'bah. Dan semuanya nggak ada yang punya kekuatan, makanya nggak ada yang berani ngebela. Padahal semuanya cinta dan loyal sama Ka'bah. Jadi semuanya pasti tahu, oh ini Abraha akan menghancurkan Ka'bah. Udah hancur udah Ka'bah. Udah. Mekah hancur, habis ini rata dengan tanah pasti. Ternyata apa? Kabar yang ditunggu-tunggu sama bangsa Arab itu, bahwasanya Ka'bah dan Mekah akan hancur, yang terjadi adalah sebaliknya. Pasukannya banyak yang mati, hancur lebur dengan keadaan yang mengenaskan, ya, hancur lebur badannya dengan keadaan yang mengerikan. Kemudian sisa pasukannya balik dalam keadaan ketakutan yang luar biasa dan juga kekalahan yang luar biasa. Diputar balik sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Abrahahnya sendiri hancur lebur badannya, sampai-sampai kata para ulama seperti farrah, seperti anak ayam yang baru lahir. Bentuknya Abraha itu yang gagah perkasa tadinya, bayangkan dirubah sama Allah badannya seperti apa? Seperti anak ayam yang baru lahir. Jadi hancur lebur bagian-bagian tubuhnya tapi masih hidup. Ada yang bilang dibawa oleh pasukannya, ada yang bilang dia merangkak sampai ke Yaman, ditonton semua orang Arab. Dia jalan dengan pasukan yang luar biasa, baliknya merangkak. Nah, itu yang Allah SWT bilang. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, diputar balik oleh Allah SWT tipu daya mereka menjadi kekalahan yang luar biasa. Dan kejadian ini ya itu bertepatan dengan tahun dilahirkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah itu dilahirkan kapan? Di tahun gajah, Amul Fil. Itu tahun ini. Tahun ini tuh disebut dengan tahun gajah, Amul Fil. Dan itulah tahun dilahirkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga sebuah tanda dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya Allah punya rencana besar untuk kota Mekah. Mau Allah lahirkan di situ seorang nabi akhir zaman. Kemudian Allah lanjutkan dengan firman yang berikutnya, yaitu surat Al-Quraisy yang ternyata masih ada hubungannya juga. Jadi ini Allah SWT hendak mengingatkan orang-orang Mekah ya, bahwasanya ini nikmat yang sangat besar. Bagaimana sebuah kota Mekah yang sebetulnya adalah kota suci, tapi sudah banyak ternodai oleh orang-orang musyrikin ini. Mereka berbuat kesyirikan, melakukan perzinahan, pembunuhan, kezaliman dan lain sebagainya, yang kemudian ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah punya rencana melahirkan Rasul dari tempat tersebut. Maka Allah hendak mengingatkan penghuni kota Mekah akan nikmat tersebut, bahwasanya Allah menyelamatkan Anda ini untuk melahirkan Rasul tersebut. Jadi jangan sampai kalian durhaka kepada Rasul ini. Jangan malah kalian sekarang kufur, ingkar kepada Rasul tersebut, Rasulullah SAW. Yang kemudian efek dari tahun gajah tersebut itu ada efeknya. Bukan nggak ada efeknya. Efeknya adalah apa? Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, untuk apa Allah melakukan ini semuanya? Apa efek dari kejadian tadi itu? Kata Allah, li'ilafi Quraisy, untuk membuat satu kenikmatan besar untuk orang-orang Quraisy. Satu kenikmatan yang menjadi kebiasaan oleh
kebiasaan orang-orang Quraisy setiap tahun. Apa kenikmatan dan kebiasaan orang-orang Quraisy tersebut? Kata Allah, ilafihim, kebiasaan orang-orang Quraisy setelah kejadian tahun gajah ini, rihlatasy syita'i was-shaif. Allahu akbar. Allah menjadikan untuk mereka rihlah. Pernah dengar kata-kata rihlah? Pernah dengar ya? Apa artinya rihlah? Ada yang tahu nggak? Apa artinya rihlah? Apa? Iya, betul. Apa? Tamasya atau jalan-jalan, piknik. Ternyata itu menghasilkan kenikmatan yang besar untuk orang-orang Quraisy, yaitu apa? Tamasya. Ilafihim, kebiasaan mereka, kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, yaitu apa? Rihlatasy syita, jalan-jalan di musim dingin, was-shaif, dan musim panas. Loh kok bisa? Apa hubungannya? Jadi setelah kejadian ini, itu orang Quraisy namanya diangkat oleh Allah di Jazirah Arab. Menjadi viral. Ya, kota Mekah diselamatkan oleh Allah. Semuanya tahu, ini pasti pasukannya Allah ini, ya kan? Nemu di mana burung segitu banyaknya datang? Siapa yang mau manggil? Tarsan ada emang? Ada yang bisa manggil binatang? Nggak ada. Jadi semua orang tahu, ini pasukan yang Allah kirim untuk menyelamatkan bangsa Arab yang tinggal di Mekah, yang tinggal di sekitar Ka'bah. Sehingga semua bangsa Arab ketika itu mengkeramatkan bangsa Quraisy. Alias apa? Enggak ada yang berani mengganggu perjalanan mereka. Padahal zaman itu zaman perampokan di mana-mana ya. Di mana-mana itu pasti ada qutta'ut thariq. Apa perampok di jalanan itu. Orang kalau safar, ya masalahnya itu, rampok gitu. Untuk orang-orang Mekah, nggak ada yang berani menyentuh mereka sama sekali. Ada yang bilang, orang Mekah kemana-mana, dia membawa satu tanaman. Ada satu tanaman yang cuma hidup di kota Mekah aja. Semua orang yang pernah haji ke Mekah kenal dengan tanaman tersebut. Ada yang bilang, orang-orang Mekah kalau rehlah, pasti bawa tanaman itu. Sehingga orang-orang tahu, oh ini orang Mekah ini, nggak ada yang berani mengganggu, bahkan menjamu mereka. Atau ada juga yang bilang, muka mereka ini sudah dikenal sama bangsa Arab. Karena bangsa Arab kalau setiap tahun haji, kenal sama muka-muka mereka ini. Ya, sehingga nggak ada yang berani ganggu, bahkan dijamu. Salah satunya adalah kota Madinah. Kota Madinah itu tempat persinggahannya orang-orang Quraisy yang mau rihlah syita'i was-shaif. Rihlah syita itu jalan-jalan di musim dingin. Coba kita baca di sini. Rihlatasy syita ilal Yaman wa rihlatasy shaif ila Syam. Jalan-jalan di musim dingin kemana? Ke Yaman. Jadi di musim dingin ketika Ka'bah Mekah suhunya dingin yang luar biasa, maka ketika itu kota Yaman hawanya sejuk, hawanya sedang. Seperti Indonesia gini kurang lebih ya. Maka mereka bisa jalan-jalan ke Yaman untuk menyelamatkan diri dari kedinginan tadi itu, jalan-jalan ke Yaman. Ditambah lagi jalan-jalan mereka ini bukan buang duit ternyata. Kalau kita kan rehlah bisa juga kita rehlah. Jalan-jalan bisa. Tapi pasti kita buang duit kalau jalan-jalan. Iya Pak, bayar tiket, ya enggak? Beli bensin dan seterusnya. Mereka ternyata enggak. Apa? Rehlahnya itu rehlah dagang. Karena setiap tahun mereka punya kebiasaan ini, di musim dingin mereka ke Yaman, di musim panas yang luar biasa mereka ke Syam. Di Syam ternyata hawanya lagi dingin, sejuk, ya sama kayak Indonesia gini. Sehingga mereka akhirnya main usaha apa? Ekspor, impor. Itu bahasa kerennya itu. Dagang mereka. Barang dari Syam dibawa ke Yaman, barang dari Yaman dibawa ke Syam. Atau barang-barang dari sekitar mereka ini. Di Mekah mereka bisa punya kulit karena mereka kebanyakan adalah pengembala. Ya, ketika mereka lewat Madinah mereka bisa ambil pertaniannya, kurma dan seterusnya, mereka bawa ke Yaman. Nanti ke Syam gitu lagi bawa barang dari situ dibawa ke Syam. Jadi rehlah yang menghasilkan duit yang luar biasa. Pedagang-pedagang hebat ini orang-orang Mekah ini. Ya, sebutlah siapa? Abu Jahal, pedagang hebat. Abu Lahab, itu dari kalangan penjahat-penjahatnya itu ya. Walid ibn al-Mughirah, bapaknya Khalid ibn al-Walid. Wah itu tajirnya luar biasa itu. Siapa lagi? Umayyah bin Khalaf.
tuannya Bilal bin Rabah, yaitu kaya raya, Abu Sufyan yang dulunya kafir kemudian masuk Islam beserta istrinya dan juga anaknya Muawiyah. Pedagang-pedagang semuanya. Kemudian dari kalangan kaum muslimin siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Al-Awwam, pedagang semuanya itu. Dagangnya kemana? Ya ke ini. Ya. Ke semua tempat yang mereka lewatin itu. Itu jadi tempat mereka berdagang dan jadi tempat mereka mengumpulkan apa? Barang. Termasuk diantaranya kota Madinah. Makanya ketika sahabat hijrah ke Madinah, di antara kekhawatirannya orang Mekah itu apa? Pelanggan kita diambil sudah sama orang-orang Muslim, sama Muhammad dan para sahabatnya. Ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Ya, jalan-jalan yang menyenangkan, ganti cuaca, ganti udara, dan juga dapat duit yang besar. Maka Allah Subhanahu wa taala peringatkan mereka dengan dua kejadian tadi itu. Dengan kejadian tahun gajah yang akhirnya menimbulkan kebiasaan yang menguntungkan itu, kata Allah apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu, maka hendaknya mereka, itu artinya falyabudu, menyembah, itu falyabudu artinya itu. Fal di situ artinya maka hendaknya mereka, seharusnya mereka ya'budu, beribadah, menyembah atau mentauhidkan siapa? Rabba hadzal bait. Rabba, pemiliknya, pemeliharanya, Tuhannya. Tuhannya siapa? Hadzal bait, rumah ini. Maksudnya apa rumah ini? Rumah ini maksudnya apa? Ka'bah atau Masjidil Haram. Hendaknya mereka menyembah yang punya rumah ini. Karena ya, berkat rumah inilah Allah SWT menolong kalian. Allah SWT hendak menyelamatkan Ka'bah, menyelamatkan Mekah, karena di dalamnya ada rumahnya yang suci, yaitu Ka'bah, yaitu Masjidil Haram. Rumah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Ya, sungguhnya masjid pertama, rumah pertama. Ya, rumah itu maksudnya masjid ya. Yang pertama kali dibangun oleh Allah di atas muka bumi ini apa? Lalladzi bi Bakkah, yaitu yang ada di Bakkah itu, Mekah itu, nama sebelumnya adalah Bakkah. Mubarakan, yang penuh dengan keberkahan. Wa hudan lil alamin, dan juga petunjuk bagi segenap manusia. Allah kirim Rasulullah dari Mekah itu. Maka hendaknya mereka bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Dengan cara apa berterima kasih kepada Allah? Dengan cara mentauhidkan Allah, menyembah Allah, pemilik rumah ini. Jangan malah kalian nyembah Lata, Manat, Uzza, Hubal dan seterusnya. Salah. Itu. Maka ingatlah kaum muslimin ya, tidak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmatnya di Al-Qur'an ini ya. Kan banyak ini Al-Qur'an ini. Kalau mau kita lihat ya, hampir setiap Allah perintahkan kita untuk ibadah, sebelumnya Allah ungkit dulu nikmat yang Allah berikan ke kita. Semuanya Allah ingatkan itu nikmat-nikmatnya itu. Tujuannya apa? Supaya kita sadar, supaya kita tahu Allah yang melihara kita, Allah yang satu-satunya yang berbuat baik kepada kita. Sehingga kewajiban kita untuk apa? Bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa bersyukurnya itu? Bukan cuma bilang terima kasih ya Allah, alhamdulillah, bukan cuma itu. Tapi agar kita beribadah kepada Allah semata. Agar kita mentauhidkan Allah. Sebagaimana yang memberikan kita rezeki, menghidupkan kita hanya Allah, maka yang pantas untuk kita sembah juga hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy ini, kepada orang-orang bangsa Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka seharusnya kalian, sepantasnya kalian untuk menyembah Allah, Rabbnya rumah ini, pemiliknya rumah ini. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan makan kepada mereka dari kelaparan, menyelamatkan mereka dari kelaparan. At'ama itu memberi makan, dari kata-kata ta'am, makanan. Jadi yang mana Allah tersebut at'amahum min ju', memberikan mereka makan dari kelaparan. Wa amanahum, dan memberikan mereka keamanan
min khauf, dari ketakutan. Ya, Mekah ketika Nabiullah Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di kota Mekah, apa yang beliau katakan? Nabi Ibrahim mengatakan apa? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku ya Allah, istri dan anakku, biwadin, di sebuah lembah. Ingat yang pertama, Mekah itu lembah. Alias apa? Lembah itu dataran di padang pasir yang ada cekungannya. Itu lembah. Berarti sekitarnya dataran tinggi. Dan biasanya lembah itu tempatnya setan, tempatnya binatang berbahaya, tempatnya rampok. Rampok-rampok padang pasir kalau bikin sarang penyamun itu, sarang perampok itu di lembah-lembah seperti itu. Di antara gunung-gunung di bawahnya dia bikin markas. Begitu juga binatang buas, ular, serigala, semuanya. Dan juga apa? Setan. Makanya bangsa Quraisy kalau melewati lembah di zaman dulu, kalau mereka jalan di padang pasir melewati lembah, mereka berlindung kepada setan penghuni lembah tersebut. Ini termasuk kejahilan mereka. Ini Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meletakkan istri dan anaknya di lembah, di suatu tempat yang nggak ada orang di situ, yang kata Allah Subhanahu Wa Taala ghairi dzi zar'in, yang nggak ada tanaman satupun, nggak ditumbuhi tanaman sedikit pun, nggak ada air sama sekali, nggak ada penduduknya sama sekali. Tapi tempat itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Nabi Ibrahim bawa istrinya dan anaknya yang tadinya tinggal sama Sarah. Ternyata yang hamil duluan Hajar, punya anak duluan ternyata Hajar. Akhirnya Sarahnya cemburu, kata Allah, kok bawa Hajar? Pindahkan dia. Dibawa sama Nabi Ibrahim Hajar dan anak yang masih bayi itu, ya jalan sampai kata Allah, ya kau taruh di situ. Bayangkan itu, gimana itu? Nabi Ibrahimnya bingung, tapi dia nurut lagi sama Allah. Hajarnya lebih bingung lagi ya. Sudah ya Hajar, kau tinggal di sini. Loh, apa ini? Ya kan? Bingung nggak? Apa ya Ibrahim? Ya, kau tinggal di sini. Tapi Hajar nggak bicara seperti itu ya. Ditaruh, dikasih makanan sedikit sama air. Nabi Ibrahim langsung pulang. Hajar kaget, dikejar sama Hajar. Ya Ibrahim, lima taraktana hahuna. Kenapa kau tinggal aku di sini? Nabi Ibrahim diam nggak ngomong, terus jalan. Dikejar lagi, ya Ibrahim, lima taraktana hahuna. Kenapa kau tinggal kami di sini? Nggak jawab sama sekali. Oh, Sarah ngerti akhirnya. Ini Nabi ini, suaminya ini orang saleh. Baru ditanya, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang perintahkan kamu untuk meninggalkan kami di sini? Baru Nabi Ibrahim mengatakan, cuman ngangguk aja. Ya, mungkin udah nggak kuat ya, udah pengen nangis mungkin Nabi Ibrahim ya, maka dia tahan mulutnya itu. Kalau nangis, kalau ngomong udah nanti akhirnya ambiar sudah. Nangis akhirnya, diam dia. Begitu aja. Sehingga Hajar mengatakan apa? Idzan lan yudhi'ana. Kalau memang benar Allah yang memerintahkan kamu untuk naruh kami di sini, maka Allah nggak akan sia-siakan kami. Allah nggak akan tinggalkan aku ya Ibrahim. Allahu Akbar. Itu keimanan yang luar biasa ya. Ya, sehingga terjadilah semua yang terjadi itu. Ya, Ismail nangis-nangis, Hajar lari ke sofa cari minum, nggak ada, ke Marwah, nggak ada, terus bolak-balik. Subhanallah, akhirnya apa? Kita sama Allah sekarang suruh ngikutin itu. Kalau haji, umroh suruh ngikutin, suruh sa'i sofa Marwah. Kalau sampai di tengah-tengah di lampu hijau kita suruh sprint. Ternyata dulu Hajar persis seperti itu. Dulu Ibunda Hajar itu ya ketika sampai di tempat yang sekarang warnanya hijau itu, di tempat sa'i itu, disitulah dia meletakkan Ismail. Sehingga ketika dia sampai di situ, dia betul-betul dengar anaknya jerit-jerit, nangis, teriak-teriak itu. Sehingga dia ngebut di situ. Udah agak jauh, capek dia jalan kaki. Terus 7 kali sampai akhirnya Allah SWT ya keluarkan air dari bawah kakinya Nabi Ismail sehingga dikumpulkan sama Hajar itu. Zam-zam itu artinya adalah tajamma. Artinya adalah apa? Kumpul, sini. Airnya dikumpulkan, ayo jangan kemana-mana. Dia bikin bendungan kecil gitu dari pasir itu, sehingga jadilah air Zam-zam yang ada sekarang itu. Yang kata Rasulullah SAW, rahimallahu umman Hajar.
Apa laula an jama'a Zamzam lakana ainan ma'ina. Kata Rasulullah, semoga Allah merahmati ibunda Hajar. Kalau bukan karena dia itu mengumpulkan itu sumur kecil itu, maka pastilah Zamzam ini sekarang sudah menjadi mata air yang luar biasa kemana-mana airnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Dan inilah yang Allah SWT sebut apa? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, milih nurut sama Allah, maka Allah akan kasih dia jalan keluar. Dan jalan keluarnya itu kata Allah apa? Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Isi jalan keluarnya Allah apa? Rizki yang tidak dia sangka-sangka. Allahu Akbar ya, luar biasa ya. Ya, makanya orang kafir itu sama Allah tidak dikasih kecuali sesuai dengan rencana mereka. Rencananya dapat uang 20 juta. Caranya gimana? Caranya nyolong, korupsi dan lain sebagainya. Ya Allah kasih 20 juta. Atau kadang-kadang justru Allah bikin kecelek kayak tadi itu, seperti ashabul fil itu. Tapi kalau orang mukmin enggak seperti itu. Jalan untuk menempuh, untuk ngambil rezeki 20 juta, mentok dia harus riba. Enggak mau dia. Enggak, saya enggak mau riba. Dia pilih jalan ketaatan kepada Allah. Dia milih untuk yattaqillah, untuk bertakwa kepada Allah. Sehingga Allah kasih dia jalan keluar. Dan ternyata jalan keluar yang dia lihat, meskipun tampak depannya itu enggak enak, setelah dia masuk ternyata isinya apa? Yarzuquhu, dikasih rizki sama Allah min haitsu la yahtasib, yang enggak dia sangka-sangka. Allah kasih dia rizki yang lebih besar daripada yang dia sangka. Allahu Akbar. Dan selalu seperti itu sampai hari kiamat nanti. Selalu seperti itu. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Nanti Dajjal juga sama. Nipunya kita juga sama. Nipunya manusia juga sama. Dia di tangan kirinya bawa api, di tangan kanannya bawa air. Siapa yang pilih air itu nerakanya Allah. Yang pilih api itulah surga. Intinya apa? Alladzi at'amahum min ju'. Orang Mekah ini tadinya kelaparan. Enggak ada makanan, enggak ada minuman. Sama Allah dikasih minuman. Hajar dikasih Zamzam itu sama Ismail. Baru setelah itu banyak burung di atas itu. Baru setelah itu bangsa orang Yaman dari Bani Khuza'ah ketika safar mereka lihat, ada burung di situ. Berarti ada minuman itu. Kok tumben-tumbennya? Biasanya kita lewat sini enggak ada makhluk sama sekali. Didatengin ternyata ada ibu sama anaknya sama air di sebelahnya. Minta akhirnya, kita minta. Boleh, tapi tuker makanan ya. Ini air punya aku ini. Enggak apa-apa, memang punya dia. Allah kasih buat dia memang. Tukar makanan ya, tukar makanan. Akhirnya izin mau tinggal di situ. Boleh kalian tinggal di sini. Tapi ingat, ini sungai ini, air ini punya aku. Iya. Tinggal di situ sampai besar. Allahu Akbar. Sampai Nabi Ismail nikah sama bangsa Arab. Ya, sampai zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah sama Nabi Ismail yang ketika itu sudah beranjak dewasa. Kemudian Nabi Ibrahim azan untuk manggil orang-orang salat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, panggilan salat, panggilan afan untuk haji ya. Bentar lagi kita azan, tenang. Ini jangan sampai putus nih ceritanya. Nabi Ibrahim panggil orang-orang untuk haji. Janjinya Allah apa? Ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tuna min kulli fajjin amik. Maka manusia akan memenuhi panggilanmu untuk haji. Mereka akan berdatangan dari seluruh penjuru dunia. Dari seluruh penjuru dunia, tempat-tempat yang terpencil, mereka akan datang semua ke sini. Ya, sehingga Ka'bah itu jadi magnet manusia. Itu perputaran duit itu paling besar itu pasti di Mekah itu sudah. Pasti. Ya, dari tempat kering kerontang. Makanya Allah ingatkan ini orang Quraisy ini, falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Yang kalian sama Allah dikasih makan. Jadi yang sebelumnya kalian itu kelaparan, enggak punya apapun kalian. Wa amanahum min khauf, dan kalian dikasih keamanan. Kalian enggak punya kekuatan untuk melawan Abraha. Harusnya kalian sudah hancur dan binasa. Dibela sama Allah, kalian jadi aman dan sentosa. Abrahanya yang diazab sama Allah. Itu yang bisa disampaikan. Silahkan adzan dulu. Setelah ini kita lanjutkan surat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan kembali surat Al-Ma'un. Al-Ma'un artinya adalah barang-barang yang biasa dipinjam. Barang-barang rumah tangga yang biasa dipinjam oleh tetangga, itu arti al-ma'un.
Kita lihat nanti supaya kita lebih tahu maknanya apa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din?" Tahukah kamu ya Muhammad? A artinya apakah? A atau hal itu sama artinya. Apakah? Istifham ya, tanya. Ara'aita, apakah kamu tahu atau apakah kamu lihat? Maksudnya secara teksnya artinya melihat, tapi artinya tahukah kamu begitu. Alladzi, orang-orang yang yukadzibu, mendustakan, tidak percaya biddin, dengan hari pembalasan, sama seperti firman Allah, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Tahukah kamu ya Muhammad, orang-orang yang mendustakan alias orang-orang yang enggak percaya dengan Yaumiddin, dengan hari pembalasan atau biddin, enggak percaya. Apa itu ad-din itu? Hari pembalasan itu apa? Ya hari di mana Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan baik dengan surga, dengan pahala, dengan timbangan kebaikan. Dan hari di mana Allah Subhanahu wa taala balas perbuatan jahat dengan neraka atau dengan dosa sehingga menambah beratnya timbangan kejelekan. Siapa orang-orang yang mendustakan hari pembalasan ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, ini tentunya kalimat hinaan ya. Allah sedang menghina orang-orang ini. Allah mau menunjukkan kepada kita. Siapakah itu? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Fadzalika, itulah orang-orang yang yad'ul yatim. Yadu' itu artinya yang mendorong, menghentak al-yatim, anak-anak yatim. Ya, dia saking enggak percayanya dengan pahala dan juga dosa, enggak percaya dengan surga dan neraka, dia enggak percaya kalau perbuatan baiknya akan dibalas sama Allah. Kalau Allah akan membalas kebaikan sekecil debu pun sama Allah akan dibalas. Dan kejahatan sekecil debu Allah akan balas. Dia enggak percaya. Sehingga dia sama anak yatim yang seharusnya dia sayangi, yang seharusnya dia santuni, yang seharusnya dia katakan kepada anak yatim perkataan yang lembut, justru dia sebaliknya, karena dia nggak percaya. Dari sini kita belajar, kita tahu bahwasannya pendorong kita untuk berbuat kebaikan adalah keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Pendorong, penyemangat kita yang memotivasi manusia untuk beramal soleh, untuk meninggalkan maksiat adalah apa? Iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Iman kepada surga dan neraka. Maka semakin besar keimanan ini kepada Allah, insya Allah efeknya kepada amal soleh. Amal soleh juga akan semakin kencang. Itu pasti itu. Keimanannya semakin banyak, ilmunya semakin banyak, maka pasti keikhlasannya akan semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semangatnya untuk meraih surganya Allah akan semakin besar. Makanya kita dituntut untuk belajar ilmu agama, mempertebal keimanan itu dengan belajar ilmu agama. Bukan hanya baca Al-Quran terus, tapi juga fahami maknanya. Itu yang akan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semangat kita akan lebih besar lagi, keikhlasan kita akan lebih murni lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika alladzi yad'ul yatim, itulah orang-orang yang disebutkan oleh As-Sa'di di sini, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, yaitu orang-orang yang mendorong anak yatim dengan keras. Dia tidak menyantuni anak yatim karena keras hatinya, nggak ada keimanannya, maka gelap hatinya, keras. Karena orang yang beriman itu hatinya lembut. Keimanan itu seharusnya melembutkan hati, membersihkan hati. Itulah keimanan. Berbeda dengan maksiat yang mengeraskan hati, membuat hati menjadi hitam, sehingga nggak bisa lagi melihat mana yang hak, mana yang batil. Wali'annahu la yarju thawaba, dan dia nggak berharap pahalanya Allah, dia nggak berharap balasan dari Allah. Wala yakhsha iqaba, dan dia nggak takut lagi dengan hukuman Allah. Makanya dia berani membentak anak yatim. Didorong sama dia, dibentak sama dia, nggak disantuni, nggak diurusi, nggak diperhatikan sama sekali.
Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala, dan tidak yahuddu. Yahuddu itu menasihati. Tidak mau menggerakkan keluarganya, temannya, sahabatnya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Menggerakkan orang-orang di sekitarnya untuk memberi makan orang-orang miskin. Ya, maka kewajiban kita itu berarti bukan hanya memberi makan orang miskin, tapi juga mengajak orang-orang di sekitar kita. Ayo, mumpung habis gajian, jangan lupa haknya anak-anak yatim, haknya orang-orang miskin, kita keluarkan. Itu berarti kewajiban kita juga harus seperti itu. Ini orang ini enggak sama sekali. Nasehatin orang aja enggak. Berarti apa? Dirinya juga pasti juga enggak. Dia juga pasti juga pelitnya luar biasa dia. Ya, sehingga ayat ini sebetulnya berbicara tentang hablum minan nas. Ya, manusia harus hablum minan nas. Lihat nih, Al-Qur'an ini hebatnya luar biasa. Mengatur bagaimana seharusnya hablum minallah. Bagaimana menjalin hubungan dengan Allah, dengan Rasulnya, bagaimana dengan diri sendiri, bagaimana dengan orang gimana. Diajarkan sama Al-Qur'an. Ini orang yang ya pelajaran untuk orang-orang yang menganggap bahwa Islam ini agama yang keras, agama yang kejam, sama sekali. Ya, kebohongan yang luar biasa itu ciri khasnya orang kafir itu. Orang muslim lembut hatinya, peduli dengan sekitarnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan ini, yang mendustakan, mengingkari hari pembalasan ini, kata Allah apa? Fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Maksudnya apa? Yang seperti apa? Kata Allah, alladzina hum an sholatihim sahun. Ini orang yang tadi itu nggak percaya dengan hari pembalasan. Kalau sholat, dia sholatnya itu nggak perhatian dengan sholatnya. Ala kadarnya dia kalau sholat. Sahun, lalai dalam mengerjakan sholatnya. Kalau sholat maghrib, mepet isya. 5 menit lagi mau adzan isya, baru dia cepet-cepetan, sholatnya juga ngebut. Mungkin wudhunya juga nggak sah, sebelah sininya nggak kena air, ya. Dia nggak peduli dengan itu. Kalau sholat subuh, jam 6 atau setengah 7, nunggu matahari terbit, baru dia bangun, malas-malasan wudhunya, ya, ala kadarnya, sholatnya cepet-cepetan. Ini yang kata Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang salat. Siapa itu? Yaitu orang yang an salatihim sahun. Dengan salatnya dia lalai. Kalau lalai di dalam salat masih diberikan keringanan, ya. Kalau orang dalam salat sudah salatnya tepat waktu, ya. Tapi ketika salat dia lalai, lupa. Rakaatnya berapa ini? Enggak apa-apa. Diajarkan sama Rasulullah caranya. Ya, terakhirnya disuruh apa? Disuruh sujud sahwi. Sujud sahwi itu dari kata-kata sahun ini. Boleh dia diganti sahunnya ketika sholat itu dengan sujud sahwi, beres. Tapi kalau sahunnya di luar sholat, bukan di dalam sholat, alias apa? Mengerjakannya dia ya pas-pasan, jamnya mepet, wudhunya dia nggak perhatian, badannya najis apa nggak dia nggak urusan. Maka ini yang kata Allah Subhanahu wa taala, wailun, celaka dia. Allah akan masukkan ke dalam neraka wail, sebuah lembah yang ada di neraka jahanam. Ya, jadi neraka jahanam itu ada lembahnya juga, ada cekungannya juga. Allah cemplungkan ke situ. Nauzubillahi min dzalik. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yuraun. Yang orang ini kalau salat kepentingannya cuma yuraun. Salatnya enggak ikhlas karena Allah, tapi yuraun. Yuraun itu dari kata-kata riya. Salatnya buat pantas-pantas saja. Masa KTP saya Islam saya enggak salat, buat gitu aja. Yuraun, riya dia. Yang penting kelihatan salat lah. Celaka maka orang-orang yang salatnya seperti ini, enggak peduli dengan salatnya sah atau tidak, diterima atau sama Allah atau enggak. Kalau diterima sama Allah, berapa persen yang diterima? Itu sungguhnya harus jadi PR-nya setiap orang mukmin itu. Wa yamna'unal ma'un.
Ya saking pelitnya orang ini, haknya anak yatim nggak ditunaikan, haknya orang miskin nggak ditunaikan, sama hartanya pelit, hablum minannasnya kacau, hablum minallahnya kacau juga, sholatnya nggak genah, nggak bener sholatnya, nggak ikhlas, ria. Maka saking pelitnya orang ini, dia sampai ke derajat apa? Yamna'unal ma'un, dia menahan dirinya atau membatasi dirinya atau menolak untuk meminjamkan barang-barang yang biasa dipinjam sama tetangga, barang-barang rumah tangga. Seperti contohnya apa, ada tetangga kita minjem apa misalnya, minjem tangga, biasanya kan suka itu tetangga-tetangga suka minjem tangga, minjem tang, minjem palu, itu barang-barang yang biasa dipinjam kan. Palu kalau dipinjem dikembalikannya gimana biasanya? Separuh, ya, dipotong sama orangnya atau dikembalikannya utuh. Tangga misalnya dikembalikannya separuh atau dikembalikan utuh? Utuh kan? Utuh biasanya. Barang yang nggak kurang sama sekali aja, dia nggak mau pinjamkan itu. Padahal nggak berkurang barangnya. Ya. Dia minjamkan palu, ya dikembalikan palu seperti itu bentuknya. Minjem tang, minjem obeng, ya dikembalikan seperti itu. Minjem ondo, ya tangga itu, ya dikembalikan seperti itu. Masa mau dimakan separuh gitu misalnya. Tapi saking pelitnya dia, meminjamkan manfaat aja nggak mau sama sekali. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam itu anti semua orang-orang yang pelit, anti semua orang-orang yang bakhil. Dan itu adalah orang-orang yang diceritakan oleh Allah dalam surat ini. Alladzi yukadzibu biddin, yang enggak percaya dengan adanya hari pembalasan, enggak percaya bahwasanya Allah akan balas setiap kebaikan dengan kebaikan. Allah akan balas setiap kejahatan dengan kejahatan. Hal jazaul ihsani illa al ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan lagi. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kata Allah. Kalau engkau berbuat baik, ya kebaikanmu itu akan kembali kepadamu. Allahu Akbar, ya. Maka inilah orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dia enggak percaya dengan hari pembalasan, enggak percaya dengan surga neraka, sehingga hablum minallahnya kacau, hablum minannasnya juga kacau. Maka jangan kita sampai jadi orang-orang yang Allah sebutkan di surat ini. Itu benar-benar bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan 3 penjelasan surat tadi? Kalau sudah cukup, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.